Kajian Sabtu ba'da subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil tentang fikih muamalah. Kajian pada hari ini Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2025 di Masjid Al-Muhajirin Kancil, membahas tentang fikih muamalah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ayub Rohadi, MP. DKM Masjid Al-Muhajirin Kancil rutin mengadakan kajian ba'da subuh Sabtu dan Ahad. Kali ini kajian dengan judul Fikih Muamalah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ayub Rohadi, MP. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih Islam yang mengatur segala aspek interaksi dan hubungan sosial ekonomi antar manusia. Seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan kerjasama, berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari unsur haram. Unsur haram itu seperti riba, gharar, dan maisir, untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini mencakup segala hal di luar ibadah ritual murni, termasuk hukum perdata, pidana, kenegaraan, dan akhlak yang berkaitan dengan harta dan hubungan sosial. Bagian dalam lembaga asuransi ini. Dalil yang mendukung asuransi syariah yang disebut dengan takaful, ya, takaful saling menanggung, ya, al-kafalah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Bagian keduanya, ya, jangan ta'awun berarti. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Selama itu kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita harus mewujudkan yang namanya at-ta'awun, tolong menolong. Ayat ini dibangun sebagai landasan utama asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip tolong menolong di antara peserta asuransi, bukan mencari keuntungan sepihak. Kalau sudah komersial, apalagi sistemnya tidak menganut syariah, sesungguhnya kita tidak boleh, Pak, terlibat di dalamnya. Karena pasti di situ ada yang namanya manipulasi, ada yang namanya riba, ya, ada namanya gambling. Ya. Nah, ini kan penyebab-penyebab muamalah yang kita tidak boleh secara hukum. Ya. Maka setelah kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syahadatain sebagai pintu masuknya, kewajiban kita adalah aslamatul hayah. Aslamatul hayati yaitu mengislamkan semua aspek kehidupan kita. Semuanya kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yaitu wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kita tidak mau celaka. Baik itu secara fisik, karena ada kaitan dengan maqasid syariah, tujuan syariah yang 5, yaitu hifzun nafsi, menjaga nyawa. Kita tidak boleh merampas hak orang lain dalam bentuk harta benda. Kenapa? Ada maqasid syariah namanya hifzul mal, melindungi harta benda. Nah, ini termasuk masalah jiwa kita, ya, harus dilindungi. Ayat ini juga dipahami sebagai ayat asuransi sebagai dalil pijakan kita berkait dengan tema ini. Bila ayatnya ada, maka kita mencoba untuk mendapatkan landasan kedua, yaitu hadis atau sunnah Rasul, yaitu hadis yang digunakan dalam bab ini, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humah. Ya. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai
menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit, ikut merasakannya. Bahkan as-sahar itu kan tidak bisa tidur malam ya Pak. Wal humma itu demam, panas ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, tergolong hadis sahih. Kemudian hadis yang kedua adalah man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesusahan darinya pada hari kiamat nanti. Ini pun hadis riwayat Imam Muslim. Ya, tugas kita bagaimana meringankan beban sesama. Di situ dibutuhkan namanya at-ta'awun. Ya. Kita pindah pada dalil ketiga, itu ijma' ulama. Adakah ijma' ulama, kesepakatan ulama atau konsensus ulama berkaitan dengan masalah asuransi ini? Kesepakatan itu ada, tetapi tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Para ulama fikih, ya kita lihat dulu asuransinya dalam bentuk takaful atau dalam bentuk ijtimai, sosial. Dua hal ini boleh. Ya. Takaful tidak mencari keuntungan, kemudian ijtimai yaitu sosial, ya memang semata-mata itu lillahi ta'ala. Ya. Nanti dalam Islam disebut dengan akad tabarru'at. Ya, kayak kita meminjamkan sesuatu, orang lain butuh, kita kasih. Kita nggak minta imbalan, itu namanya akad tabarru'at. Sedekah, itu akad tabarru'at semuanya. Ya. Jadi para ulama memiliki perbedaan pendapat atau ikhtilaf mengenai keabsahan asuransi, tergantung jenis akad dan sistemnya. Namun ada bentuk semi ijma, ijma juz'i, atau kesepakatan sebagian besar ulama pada hal-hal tertentu dalam isu asuransi ini. Ijma ulama di masa kini tentang kehalalan asuransi syariah atau takaful. Dalam hal asuransi syariah takaful, banyak lembaga fikih internasional dan juga nasional yang telah sepakat membolehkannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai ijma al-mutaakhir. Jadi ijma kekinian. Ya. Landasan syariah dalam asuransi ini yaitu pertama kaidah tolong menolong. Ada ayatnya, ya. Ada hadisnya. Kemudian menyingkirkan bahaya. Daf'u ad-darar, ini penting. Mana yang didahulukan ketika kita ingin dapat maslahat manfaat? Di sisi lain ada bahaya di situ. Disingkirkan bahaya dulu atau diambil maslahat dulu, Pak? Bahaya dulu kan gitu. Makanya ada kaidah fikih, daf'ud darari muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan atau menyingkirkan bahaya lebih didahulukan atau diutamakan daripada mendapatkan keuntungan, ya, kebaikan atau maslahat. Karena kalau bahaya sudah disingkirkan, otomatis maslahatnya datang. Contoh yang kita alami, Pak, selama COVID itu ya. Semua kebijakan hukum itu adalah bahaya. Sampai kita nggak Jumatan, ya Pak ya. Karena ada bahaya di situ. Kemudian udah agak ringan, boleh sholat ke masjid, tetapi softnya harus berjauhan. Jadi bahaya dulu yang harus dikaji. Kalau itu udah nggak ada, berarti maslahat akan datang. Itu pasti gitu loh. Sampai dengan COVID itu Pak, ada buku fikih yang ditulis namanya fikih pandemi. Saya yakin fikih ini nggak dibaca lagi nih hari ini. Ya Pak ya, nggak dibaca lagi tuh. Nanti udah ada lagi sejenis COVID. La qadarullah, semoga Allah tidak menghendaki itu. Ya, itu bisa dibaca lagi nih, buku fikih pandemi ini. Ya. Jadi jangan kita pakai perasaan, waduh kagak enak kita nggak Jumatan ini. Nggak enak kita nggak sholat jamaah ke masjid. Harus difahami di situ ada bahaya. Bahkan para
relawan COVID itu disebut dengan tenaga kesehatan ya Pak ya. Bolehkah dia itu sholatnya di jamaah? Ya. Karena sibuk kan. Alasannya itu masuk akal dan boleh menjamak sholatnya. Boleh kata tayamum? Boleh, karena dia pakai alat yang sulit untuk dibuka. Ya. Karena falsafahnya fikih itu adalah memudahkan. Nggak boleh kita ngaji fikih, lantas kita pilih yang paling sulit. Ya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, innama bu'istu bil hanafiyati samhah. Aku diutus dengan hukum-hukum Allah yang penuh toleransi, memudahkan. Ya. Bu'istu muyassiran walastu mu'assiran. Aku diutus untuk memudahkan dan bukan untuk mempersulit. Ya. Nah, ini penting kaidah ini. Yang kedua, hilangkan bahaya. Yang ketiga, menghilangkan ketidaknyamanan. Dalam bahasa Quran dan hadis namanya al-haraj. Raf'ul haraj ini penting. Ketidaknyamanan dalam hidup harus dihilangkan. Ya. Kemudian yang keempat, menjaga jiwa dan harta ini. Hifzun nafsi wal mal adalah bagian daripada maqasid asy-syariah al-khamsah. Tujuan untuk menjaga syariat yang 5. Subhanallah ini. Imam Asy-Syatibi rahimahullah telah menulis buku judulnya Maqasid Syariah. Ternyata disimpulkan cuma 5 itu Pak. Quran yang 30 juz, ayat-ayat tentang ahkam, hukum, itu cuman masuk pada 5 pintu. Ya, 5 pintu. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafsi, menjaga nyawa. Hifzul mali, menjaga harta benda. Yang keempat, hifzun nasab, menjaga keturunan. Yang kelima, hifzul akli, menjaga akal sehat. Jadi akal ini adalah tempat kita diwajibkannya ibadah. Kalau ada orang kena penyakit Pak ya, penyakitnya itu pokoknya sampai ingatannya hilang, biasanya stroke ya. Serang stroke, hilang ingatan. Seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan terganggu ingatannya. Ketika sembuh, dia pulih kembali, maka sholat-sholat yang ditinggalkan itu tidak wajib diqadha. Nggak wajib diqadha. Kenapa? Ada hadis Rasul SAW, rufi al-qalam lisanas. Pena itu diangkat. Pena malaikat yang mencatat amal perbuatan kita itu diangkat, nggak nulis, untuk 3 golongan. Lisabi hatta yahtalin, anak kecil sampai dia itu balik ya. An-naimu hatta yastayqiz, orang tidur lelap sampai bangun ya. Dan yang ketiga, al-jununu hatta yufiqa, orang yang akal sehatnya hilang sampai dia sembuh ya. Nah, ini masuk di bagian ketiga. Nggak usah stroke Pak, pingsan aja, pingsan seharian. 5 waktu sholat dia tinggalin gitu. Ketika siuman nggak mesti qadha, karena dimaafkan gitu. Sesuai dimaafkan, tidak ada qadha. Sama dengan sesuatu yang hukumnya sunnah, tidak ada qadha. Ya. Apa puasa apa Pak? Qadha. Qadhanya Senin lalu saya nggak puasa. Puasa sunnah itu atau ibadah sunnah tidak qadha. Hanya pengecualian bila sunnah itu dijaga dengan penuh komitmen dan sangat jarang ditinggalkan. Bila dia itu terlewatkan, itu boleh. Contoh apa Pak? Qabliyah subuh dah ya, qabliyah subuh. Kita punya komitmen, saya jaga pokoknya jangan sampai ketinggalan qabliyah subuh. Pas suatu hari dia bangunnya telat, datang ke masjid sudah selesai ya, waktunya qobliyah itu qomat kan. Kalau udah qomat nggak boleh ada sholat sunnah ya. Bahkan yang sedang sholat pun pas qomat ya batal ya, dibatalin, karena ada hadis tidak ada sholat sunnah atau ibadah sunnah bila iqamat dikumandangkan. Oleh sebab itu untuk qobliyah ini harus disiplin kan. Kita sudah ada jam
digital ini, ya. Kalau masih 3 menit cukup lah ya Pak ya. Kalau tinggal 1 menit cukup nggak Pak? Nggak, ya udah jangan sholat. Gitu. Nah ketika kita biasa menjaga ibadah sunnah, ini artinya hak kita lah sebagai pribadi, ketika terlewatkan mungkin dengan sebab dan yang lainnya, itu boleh dikodok. Tapi mengkodoknya jangan sampai yulfitun nazar wa syubhat, bikin jamaah itu bingung gitu loh. Pas kodok habis sholat subuh Pak di masjid, apa yang kita lihat tuh kalau begitu? Wah, emangnya ada ba'diyah subuh? Udahlah pulang aja ke rumah, di kodoknya di rumah gitu. Ya tidak menimbulkan pertanyaan ya jamaah. Karena dia ingin mengkodok sholat qobliyah subuh yang selalu dijaga, tidak pernah ditinggalkan itu. Nah ini hifzuddin, hifzun nasab, semua itu harus dimasukkan dalam maqasid syariah. Apa yang dimaksud dengan asuransi? Secara umum, asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi atau penanggung dan peserta asuransi, yaitu yang tertanggung. Termasuk BPJS ya. BPJS itu masuk di sini pembahasannya. Kita dipaksa oleh sebuah sistem, sebuah aturan harus ikut semua. Hanya mungkin ya taisirnya itu kemudahannya di kelas 1, 2, 3. Untuk kelas 1 kan lebih mahal ya Pak ya, preminya. Yang paling murah kelas berapa? Kelas 3 ya. Bahkan ada yang nggak sanggup gitu untuk menunaikan kewajiban premis per bulannya. Dibuatlah di mana di APBD ya, disebut dengan KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Itu ada bagi yang tidak mampu. Nah bagi yang mampu, dia tunaikan setiap bulan 5 tahun sehat, nggak dipakai sama sekali Pak. Dihitung udah berapa nih ya, bisa nggak diuangkan? Nggak bisa kan, nggak bisa dicairkan. Nah kalau ini akadnya akad konvensional, maka kita sebagai anggota yang paham hukum fikih, bismillah, saya niatkan adalah sumbangan sukarela. Ini masuk dalam akad tabaruat. Karena diuangkan nggak bisa Pak. Nggak ada itu, kita tagih itu ke BPJS bisa diuangkan. Kan tinggal satu harapan kita itu, apa? Ingin dapat pahala. Ya tinggal nawa itu, innamal a'malu binniyatnya adalah ya sudah, saya mah akadnya tabaruat aja, menolong orang-orang yang sakit gitu loh ya. Nah itu menjadi pahala buat kita. Berkali-kali Pak Kiai Ma'ruf Amin tuh udahlah BPJS ini sampaikan tentang aspek syariahnya, sehingga ya kita sebagai muslim itu dapat pahala gitu loh Pak ya. Jadikanlah akad tabaruat. Nah, di mana peserta ini membayar sejumlah premi secara rutin dan ini pihak asuransi memberikan kompensasi jika terjadi risiko. Ya, misalnya kematian, kecelakaan, kebakaran dan lain-lain, musibah yang ada terjadi itu bisa diasuransikan. Nah, dalam bahasa fikihnya at-ta'min. At-ta'min dari kata amina, mencari aman ya. Ada yang bilang dari awal tuh nggak boleh kita ikut asuransi. Kenapa? Haram itu. Karena hidup kita sudah ditentukan Allah. Ya, sekalipun ada asuransi jiwa, kalau mau mati aja gitu Pak. Kalau Allah tentukan meninggal, ya meninggal katanya. Gimana kita memposisikannya Pak? Ini kan antara keimanan dengan usaha, ya, ikhtiar kita sebagai manusia. Saya melihat ini bagian daripada ikhtiar kita. Selama ikhtiar itu adalah diperbolehkan, diperintahkan dan halal, lakukan. Jangan langsung dikaitkan dengan keimanan gitu semuanya. Semua itu memang ya Allah yang menentukan gitu. Tapi kita punya hak untuk usaha. Ya. Dan doa itu bukan pengganti usaha. Doa adalah bagian dari usaha kita. Ya. Makanya ketika kita doa saja tanpa usaha, ya berarti omong kosong. Ya, kalau usaha saja nggak ada doanya juga sombong kita. Ya. Ya, dua keadaan itu tidak baik bagi seorang muslim.
Maka at-ta'min wa nizamun yahdufu ila himayatul afrad awil muassasat minal makhatir maliyah an-natijah an ahdas ghair mutawaqqi'ah. Yaitu mengamankan diri kita oleh lembaga asuransi ya, berkaitan dengan harta benda ataupun kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi. Contoh kematian, kehilangan, ya, kemudian bencana alam dan yang lainnya. Dan biasanya ada dua pihak, ada pihak perusahaan asuransi, yang kedua adalah nasabah atau anggota. Ya. Kemudian takmin ini adalah diambil dari kata minal amni wa huwa tuma'ninah wa zawadul khauf. Jadi kita tenang kalau udah ada jaminan, ada asuransi itu. Dan hilangnya rasa takut, ya. Secara istilah adalah aqdun yaltazimu bi mujibihi ahadut tarafaini syarikat takmin bi an yadfa'a lit tarafil akhar al mustafid mablaghan minal mal al ta'widan maliyan inda hudusi khatarin muayyan. Secara istilah asuransi adalah suatu akad perjanjian di mana salah satu pihak perusahaan di sini berkomitmen untuk memberikan sejumlah uang atau kompensasi finansial kepada pihak lain, yaitu penerima manfaat, apabila terjadi risiko tertentu sebagai imbalan atas pembayaran premi sejumlah uang ya yang dilakukan secara berkala oleh penerima manfaat. Ini definisinya. Nah, jenis-jenisnya yang ada hari ini yaitu asuransi konvensional, kalau bisa kita ya hindari Pak ya, kecuali kita dipaksa. Ya kan fatwa MUI begitu. Sebaiknya sebagai muslim dia itu menggunakan akad syariah, termasuk mungkin perbankan ya, BSI. Leasing sudah ada Pak hari ini, leasing syariah sudah ada. Ya. Terus apa lagi? Kata MUI, kalau di satu wilayah sulit untuk mendapatkan layanan syariah, maka diperbolehkan menggunakan jasa konvensional. Selama belum ada nih Pak. Jadi fatwa ini tidak langsung, oh nggak boleh, nggak bisa Pak. Karena ada kondisi-kondisi yang itu tidak sama gitu loh. Ya, kita kan di Bekasi ini termasuk wilayah kota. Ya, kalau di pedalaman susah itu ya, mendapatkan layanan syariah itu. Maka selama itu kondisinya terpaksa ya silahkan gitu. Nah biasanya konvensional ini sistemnya sistem komersial dan profit. Kenapa tidak boleh kita ikut di dalamnya? Karena ada tiga kemungkinan ini. Ada namanya aspek al-gharar, ketidakjelasan. Ada maisir, yaitu aspek gamblingnya, judinya di situ. Kemudian yang ketiga adalah riba, bunga dari investasi dana yang kita tunaikan. Ya. Barulah bagian kedua ini asuransi syariah atau takaful disebutnya. Berdasarkan sistem tolong menolong, lihat Pak. Yaitu perintah Al-Quran, ta'awun. Yang kedua, dana dikelola secara transparan. Yang ketiga, bebas dari unsur riba, ketidakjelasan dan juga spekulasi. Kemudian yang keempat, menggunakan akad tabaruat, hibah atau sumbangan. Ya. Kita membantu Pak bencana alam di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu, masuknya di mana itu babnya? Tabaruat. Tabaruat itu Pak. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu termasuk akadnya akad tabaruat ya. Yang kita niatkan ya kita kepengen kebaikan dari Allah, yaitu pahala. Nah, pendapat ulama tentang hukum asuransi ini, pendapat yang mengharamkan asuransi konvensional, yaitu kebanyakan ulama klasik dan juga ulama hari ini, kalau sudah kaitannya konvensional, kalau bisa jangan. Ya. Kenapa? Ya tiga sebab ini, ada aspek ribanya, ada spekulasinya, ada ketidakjelasannya. Nah, di antara lembaga yang mengharamkan yaitu ada Majma' Fiqih Al-Islami. Ini ikutnya ke OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ya. Yang kedua Fatwa MUI, ini kita ya, Majelis Ulama Indonesia, kemudian Darul Ifta, ya, lembaga fatwa di Mesir Pak ini. Untuk asuransi konvensional tidak
tidak dibenarkan memang. Ya. Pendapat yang membolehkan dengan syarat, sebagian ulama membolehkan asuransi konvensional dengan kondisi-kondisi tertentu. Contoh ya, darurat atau kebutuhan mendesak. Misalnya asuransi kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Di kita ada BPJS, ya. Diwajibkan, ada undang-undangnya, Pak. Ya udah, kita nggak bisa, ya, tidak bisa menolak gitu loh. Atau jika akadnya dapat disesuaikan agar sesuai syariah. Nah ini Pak, saya pernah ditanya sama kawan-kawan di salah satu perusahaan, saat kita punya lembaga koperasi, siapapun boleh minjam, tapi tidak menggunakan akad syariah. Cuman ya substansinya itu sesuai dengan syariah. Saya bilang nggak apa-apa, itu satu hal yang positif, saya bilang. Dia pinjam tidak ada tambahan, tapi kita minta biaya admin. Dan kita tidak melabelkan ini adalah koperasi syariah. Saya bilang itu bagus. Ini sama dengan poin ini, Pak. Kalaulah BPJS tidak menggunakan akad syariah, kita yang paham, udahlah saya mah sumbangan sukarela aja bagi yang sakit. Selesai sudah, kan? Kemudian ulama yang lebih longgar dalam hal ini, seperti Syekh Al-Qardawi, kemudian ulama-ulama lainnya di mazhab Hanafi, termasuk yang membolehkan dalam kondisi tertentu soal asuransi konvensional. Kemudian yang ketiga, pendapat yang membolehkan asuransi syariah yang disebut dengan takaful ini, yaitu menggunakan sistem hibah atau tabaruat, prinsip ta'awun, tolong menolong, bebas dari riba, dan yang lainnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau Dewas, DSN, ya, Dewan Syariah Nasional penting. Tidak ada lembaga jasa keuangan syariah tanpa ada pengawasan. Ya. Itu syarat, Pak. Pasti ada dewasnya, Dewan Pengawas Syariah itu. Ditetapkan halal oleh siapa? Majelis Ulama Indonesia, Majma' Fiqih Islami, dan Dewan Syariah dari berbagai negara Muslim. Nah, kalau kita simpulkan hukum asuransi dalam fikih ini, jenis asuransi, hukum fikihnya, ya kayak apa kalau menggunakan hukum fikih, kemudian keterangan asuransi itu kenapa boleh dan tidak bolehnya. Ada jenis asuransi konvensional. Secara hukum fikih, ini diharamkan oleh kebanyakan ulama. Alasannya apa? Karena mengandung ketidakpastian, kemudian ada spekulasi, dan juga ada kemungkinan itu ribanya. Ya. Asuransi syariah ini boleh, halal, disepakati oleh banyak ulama. Apa alasannya? Karena berdasarkan tolong menolong dan akad tabaruat. Ya. Kemudian asuransi karena terpaksa, sebuah sistem sudah memaksakan kita, hukumnya boleh dengan catatan jika tidak ada pilihan lain atau kena ketentuan pemerintah. Nah, ini kan sudah selesai urusannya, sudah terjawab ya masalah BPJS itu. Nah, jenis-jenis asuransi ini ada asuransi jiwa, menjamin risiko kematian, ahli waris akan menerima sejumlah uang, ya. Bisa juga ada manfaat investasi, ya. Nah, ini bisa dilihat di link, Pak, ya. Kemudian asuransi kesehatan, ya, menanggung biaya pengobatan, rawat inap, operasi dan lainnya, bisa perorangan atau kolektif. Ya, asuransi kesehatan karyawan termasuk di dalamnya, Pak, ya. Potong gaji ya, Pak, sini. Ya. Kemudian 3 asuransi kendaraan, ya, biasanya ini mobil ya. Kalau motor ada nggak, Pak? Ada. Ya. Kemudian menanggung kerusakan, kehilangan atau kecelakaan. Ada asuransi all risk dan total loss only, ya. Istilah-istilah ini. Kalau kita beli kendaraan kayak mobil, kredit biasanya ada, Pak, ya. Kalau setengah biasanya apa namanya itu? LO, TLO ya. TLO ya.
Kalau ORIS kan selama kita masih nyicil ya, tanggung itu. Kemudian yang keempat, asuransi properti, ya, melindungi rumah, ruko atau gedung dari kerusakan akibat kebakaran, gempa dan lain-lain ya, musibah, bencana alam. Yang kelima, asuransi perjalanan. Ini ada juga Pak, ya, travel insurance, melindungi dari risiko selama perjalanan, pembatalan, kehilangan bagasi, kecelakaan dan lain-lain. Ini biasanya di mana? Di Jasa Raharja ya, dapatnya itu. Kemudian biasanya untuk perjalanan ke luar negeri ini juga ada asuransinya. Yang keenam, asuransi pendidikan. Ya, tujuan utamanya menjamin biaya pendidikan anak di masa depan. Yang ketujuh, asuransi kredit, Pak. Menjamin pelunasan kredit ya, debitur jika terjadi gagal pembayarannya karena meninggal dunia atau cacat tetap. Di beberapa bank itu ada, Pak. Kalau ada sebab yang sudah masuk dalam aturannya, itu bisa diputihkan hutangnya. Kita minjem 100 juta. Kemudian dia itu maunya ada sebab, maunya kematian, dianggap lunas. Ya. Kalau di ASN juga ada Pak ya, asuransi itu ya, pinjaman ke BJB atau BJB syariah itu. Ya. Kalau pejabat juga dengan SK-nya dia bisa diagunin ya. Dia pinjam. Makanya itu biasanya lebih besar Pak cicilannya. Karena masuk dia dana asuransi itu. Ya, ketika dipecat dia maunya sebagai anggota dewan, ada buktinya surat pemecatannya, itu lunas pinjamannya. Nah, ini di mana adanya asuransi? Makanya kalau bicara hutang, ini kan ada hutang produktif, ada hutang konsumtif ya. Kalau pinjaman usaha itu kan suka ada klausal aturannya itu bahwa bila tidak sanggup ya melanjutkan cicilannya karena ada sebab yang masuk dalam kesepakatan, itu biasanya dianggap lunas ya. Nah, ini termasuk ada asuransi kredit Pak ya. Yang ke-8, asuransi pengangkutan ya, untuk barang yang dikirim melalui darat, laut atau udara, ini ada asuransinya, disebut dengan asuransi kargo. Jadi kalau kita lihat secara kesimpulan, asuransi komersial hukumnya haram. Kalau lembaga ini mau mencari keuntungan ya dari anggota yang ikut di dalamnya itu, dalam pandangan kebanyakan ulama fikih, kalau sudah sifatnya komersial itu hukum tidak boleh. Asuransi takaful hukumnya boleh karena dianggap sebagai pengganti ya syariah dalam dinamika ijtihadnya. Jadi dalilnya ada Pak, wa ta'awanu, bagaimana dijelaskan dalam bentuk ya praktek nyatanya itu kayak apa gitu. Kan masing-masing peradaban itu beda-beda. Kita semakin maju kan kesulitan hukum ini harus diselesaikan gitu loh ya. Asuransi ini dia sebagai pengganti posisi syariah. Kajian-kajian adalah fikih namanya. Kemudian asuransi sosial ini jelas nih hukumnya boleh ya, karena untuk mewujudkan kemaslahatan publik ya. Asuransi syariah dan kaitannya akad tabaruat, ini akad tabaruat berasal dari kata tabaru yang berarti sumbangan atau pemberian tanpa imbalan. Setiap pemberian tanpa imbalan itu namanya akad tabaruat. Pak, saya pinjam sepeda motornya, mau kemana? Mau pulang kampung. Kita kasih Pak. Kalau pinjam itu kan nggak ngasih imbalan ya Pak ya? Ada nggak kita minta imbalan tuh yang menjawab? Enggak kan? Ya udah, itu kebaikannya sudah. Nggak mesti dia ngasih imbalan gitu. Semua itu masuk dalam bentuk akad tabaruat. Dalam konteks asuransi syariah takaful, akad tabaruat digunakan untuk tujuan tolong menolong. Ya, antara peserta bukan untuk mencari keuntungan. Saya tadi mencoba untuk menambahkan Pak, definisi akad tabaruat itu apa? Tadi tidak dijelaskan ya. Kita hanya ingin kebaikan sajalah ya, balasan dari Allah. Kita semakin dicintai Allah. La al-mu'awadhah, tidak ada imbalan yang diinginkan sama sekali. Ya.
Kemudian yang kedua ini dalam akad tabarruat ada kekhususan. Satu, tidak ada yang namanya imbalan di situ. Ya, ya itu saya pinjam ini, tapi nanti kamu ngasih uang ya ke saya. Lah bukan minjem itu Pak. Nyewa itu jadinya ya. Jadi sewa. Jadi meminjamkan itu udah kita pinjamkan, dibalikin kan gitu. Yang kedua, qaimun al-ihsan la ribah. Dibangun di atas kebaikan ya secara muamalah dan tidak dibangun atas keuntungan. Yutasama fi bil gharri awil jahalah bi khilaf uqudil muawadat ya. Berbeda dengan akad-akad lain ya. Dia itu bisa ada penghalang seperti apa al-jahalah, ketidaktahuan ya. Akad ini adalah akad yang jelas dibangun di dalam hukum fikih. Kemudian yuqsad bihi al-qurbah awin naf'i. Tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan manfaat yang nanti ketika menghadap Allah dia akan mendapatkan keuntungannya. Kemudian contoh-contoh di sini sengaja saya sebutkan di sini Pak, di dalam bentuk akad tabarruat apa saja. Hibah itu termasuk Pak. Saya ingin menghibahkan tanah ini kepada anak-anak saya, umpamanya. Ya tabarruat masuknya hibah itu. Ya. Dihibahkan ke orang lain itu termasuk akad tabarruat. Tamlikul mal bila iwad. Memindahkan kepemilikan tanpa ada imbalan itu namanya disebut dengan akad tabarruat. Ya. Sedekah. Ini sama. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian al-waqaf. Wakaf termasuk nih. Ya. Wakaf ini. Bisa itu wakafnya wakaf produktif. Ya. Contoh gini Pak, ini ada tanah sawah milik kita. Ya. Kita persilahkan ke DKM tuh. DKM kalau mau ditanamin padi atau apalah silahkan, nanti keuntungannya manfaatkan buat masjid. Bisa Pak. Tapi tanahnya tetap milik yang punya. Maka ini masuk dalam pembahasan namanya wakaf produktif. Dan Badan Wakaf Nasional itu sudah ya mengambil peluang-peluang ini. Banyak hutan-hutan di Indonesia itu punya pemerintah dan diminta untuk dikelola. Lahannya tidak pindah tangan, hanya hasilnya Pak, perkebunannya itu. Nah ini masuk dalam wakaf, namanya wakaf produktif. Kalau wakaf yang kita kasih langsung selesai kan itu beda lagi tuh babnya. Ya. Kemudian ada juga al-wasiyah, pesan, yaitu orang tua yang berpesan kepada ahli warisnya, bila nanti ayah sudah nggak ada, maka ini ya ayah bagi-bagikan kepada anak-anak yang ada semuanya ini dengan pembagian yang merata, tidak dibeda-bedakan. Kalau menggunakan fikih mawaris Pak, pasti beda jatah anak perempuan dengan laki-laki. Nah kalau kita mengkaji tentang fikih mawaris, maslahat dan utamanya itu menggunakan pesan wasiat. Ketika kita sudah tua, sudah sepuh, kumpulin anak-anak kita itu dah. Ini ayah punya aset nih. Ya. Ayah sudah tua, kalian sengaja dikumpulkan untuk ayah bagi-bagikan. Ya. Ini tanah sekian, ini ada rumah buat si ini. Itu bagus Pak. Karena kalau nggak ada wasiat, nanti otomatis pindahnya ke fikih mawaris jadinya. Apakah wasiat juga dikasih kebebasan sepenuhnya? Enggak. Mungkin ini anak bungsu ya, kita senang gitu, anaknya baik, atau dengan status bungsunya kita lebih cinta biasanya Pak ya. Dikasih lebih banyak dia, silahkan, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari aset yang ada. Itu ada hadis. Kata Nabi, wasulusu katsirun. Sepertiga itu udah banyak. Udah banyak tuh Pak ya. Jadi masalah warisan ini kalau kita baca Quran tuh Pak, adalah tema yang paling didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang piutang adalah yang paling panjang ayatnya. Satu halaman hutang piutang itu. Karena Allah Maha tahu.
tentang rahasia kita manusia ini. Kalau kita salah Pak, ya, tidak adil membagi harta warisan, itu bisa jadi bermusuhan itu. Ya. Jadi masalah itu saudara kandung pun. Maka didetailkan, dikasih judul oleh ulama fikih, ini ayat kalalah namanya. Ayat al-kalalah. Jadi ayat kalalah itu banyak asumsi, bila yang meninggal adalah suami, yang ditinggalkan itu ada anak perempuan 2, laki-lakinya 3, berapa pembagiannya? Kalau dalam fikih klasik kan masih manual ya Pak. Tulis dulu. Hari ini sudah ada aplikasi yang dalam hitungan detik sudah bisa menjawab pembagiannya itu. Karena kita bingung, ada nggak yang dibagi kan? Ada nggak yang ditinggalkan sebagai warisan itu? Ya. Jadi al-wasiyah ini termasuk akadnya akad tabaruat. Ya. Selama tidak melanggar hukum Allah, nggak boleh nggak boleh ditentang Pak. Ya. Termasuk ini pesan ini, ayah nanti kalau meninggal, tolong dimakamkan di kampung, ya kan? Di kampung. Ya udah ikutin Pak, karena kemauannya begitu, makamkan di kampung. Ya. Sekalipun secara hukum kan orang meninggal dimanapun bagusnya dimakamkan di tempat dia meninggal kan gitu ya. Karena ada gini Pak, bisa jadi dia itu bahan baku tanahnya adalah tanah tempat dia meninggal. Berarti kalau bapak meninggal di Bekasi, memang bahan bakunya Bekasi nih Pak. Kecuali dipindahkan tuh kalau ke tanah yang lebih baik, yaitu tanah suci. Ya di Mekah itu ada Ma'la, di Madinah ada Baqi. Ya. Ada kok ulama kita yang meninggal dunia itu dimakamkan di Madinah, karena dia punya ya, jasa terhadap umat. Ya. Nah ini wasiat selama tidak bertentangan dengan hukum Allah harus dilaksanakan. Nah cuman kalau udah wasiat gini Pak harus ada saksi nih Pak. Ini sering banget dijadikan senjata nih. Ya, ini kan kata ayah dulu waktu masih hidup, ya, wasiat ke saya, rumah ini diwakafkan buat majlis taklim. Kata anak yang lain lah, kita nggak tahu. Jangan main wakafkan aja, kalau itu wasiat ya harus ada saksinya. Siapa? Mana saksinya? Mana buktinya kalau itu wasiat? Nah ini sering Pak, menggunakan senjata wasiat pesan ayah itu untuk ya menggolkan keinginan sepihak gitu loh, ya itu nggak boleh. Wasiat juga ada saksi. Ya. Kemudian yang berikutnya al-i'arah yaitu pinjaman. Kita meminjamkan sesuatu untuk dimanfaatkan orang lain tanpa meminta imbalan. Ya. Kemudian at-ta'min at-takafuli termasuk ini akad tabaruat. Ya silakan saja kalau ini sudah jelas tidak ada keuntungan ya materi yang kita dapatkan. Kenapa? Ini akadnya semata-mata kebaikan kita yang akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kajian kita pada pagi terkait asuransi. Ya, silakan saja diikuti ya. Yang penting batasannya ini syar'i atau tidak itu aja Pak ya. Oh nggak bisa ini saya terpaksa harus ikut di dalamnya karena ini sistem. Ya udah nggak apa-apa, ya kan? Kita niatkan bisa nggak kita deket-deketin nih ke hukum Islam bisa. Ya tadi BPJS paling gampang Pak. Bismillah udah kita masukin ke akad tabaruat aja. Saya sehat 10 tahun, alhamdulillah. Saya tunaikan kewajiban saya per bulannya itu sumbangan, gitu aja dah. Ya. Nah sehingga kita aman gitu loh. Meninggal pun wah ini pahalanya banyak gitu ya. Sama dengan sedekah kan gitu. Baik, saya kira itu. Bila ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan, silakan Bapak Ibu. Adakah? Bapak Ibu yang mau bertanya bisa dipersilakan. Jelas ya Pak? Insya Allah tidak ada syubhat, tidak ada kerancuan ya dalam bab ini. Ya, dengan begini kita semakin yakin. Ya, al ilmu qabla al amal. Ya, ilmu sebelum kita beramal. Ya, sampai membaca tahlil saja. Hadisnya kan apa? Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Ada satu hal mungkin yang harus kita tambahkan ya, yaitu
ada kejadian ini Pak, ahli waris ini salah satunya udah menjadi orang sukses, udah kaya lah gitu. Kata saudaranya, kakak mah nggak usah dibagi, udah kebanyakan duitnya ini. Kita aja yang masih susah, yang masih butuh. Nah ini nggak boleh Pak, karena warisan itu tidak melihat dia sudah kaya atau belum. Kita harus lihat sebabnya. Apa sebabnya seseorang dapat jatah warisan atau zawil furud? An-nasab. Nasab, karena dia ada keturunan. Ada juga yang menuntut, dia anak adopsi, ya, anak angkat. Nuntut Pak, pakai pengacara lagi. Kalau dia paham fikihnya itu, nggak boleh. Nggak ada itu hak dia. Makanya pindahnya kemana? Ya hibah udah. Baik-baikannya sama orang tuanya itu yang mengasuh dia. Ya, kalau bahasanya warisan saya nggak bisa, nggak masuk ini. Nah ini salah satu yang harus kita selesaikan dengan baik. Yang ketiga adalah ini hampir tidak dilakukan Pak ya. Kalau ingin membagi harta warisan, baik dengan wasiat ataupun fikul mawaris, itu sebaiknya sebagian fakir miskin diundang di majlis. Nanti ketika selesai, dia pun dikasih santunan. Ini ayat, bukannya hadis, ayat malah. Kenapa? Supaya kita itu tidak gontok-gontokan gitu Pak. Alhamdulillah nih ya, kita itu ditinggalin sama orang tua, masih ada ya warisan yang dibagi-bagikan. Nah, ini fakir miskin udah yatim piatu, hidupnya juga susah, ya. Supaya kita itu tetap ittaqullah gitu Pak, takut sama Allah coba, ya. Nah ini ada kasus yang saya ikut diundang, dikonsultasikan ke saya Pak. Saya datang itu, udah ngundang itu sebagian fakir miskin. Tetaplah dunia itu memang ya fitnah. Nabi mengatakan, aku tidak takut umatku miskin. Yang aku takutkan, aku khawatirkan umatku itu dimudahkan oleh Allah secara duniawi, sehingga dia berebutan untuk mendapatkan. Ya. Nah itu peringatan buat kita, jangan sampai ketika dikasih kemudahan, ya, soal dunia ini kita malah berebutan. Nah ini banyak membagikan harta warisan tanpa mengundang tadi itu fakir miskin itu. Untuk apa sih? Untuk supaya kita lebih ya mensyukuri nikmat Allah, yaitu tanpa ada usaha kita dapat jatah gitu Pak. Itu kan pindahnya kepemilikan tanpa ada usaha, ya. Salah satunya adalah pembagian warisan itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Kita tutup dengan doa ya Pak. Bersama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sadatina Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma hadza idbaru lalik wa iqbalu naharik wa aswatu du'atik faghfir lana ya Allah rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Allahumma barik lana fi a'marina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi arzaqina wa amwalina wa barik lana fi usratina wa ahlina wa auladina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.